Nah, jadi sebenarnya masuk PR itu dari awal tuh memang benar-benar nggak ada apa-apa, kayak kosong gitu. Tapi karena kita remaja tentunya, apalagi remaja PR, remaja genre yang menurut aku harus benar-benar belajar gitu, harus benar-benar tahu mengembangkan life skill. Salah satunya itu tadi ada kayak public speaking. Terus kita juga bagaimana cara mecahin masalah dalam waktu yang genting tapi harus cepat juga. Problem solving. Nah, problem solving ya, benar-benar, thank you. Critical thinking dan time management, dan masih banyak lagi yang aku dapat dari sini. Dan menurut aku PR dan genre itu benar-benar self developmentnya bagus banget. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat datang di Genrita, Genre Capri Bercerita. Oke, jadi kita hari ini mau bahas tentang genre sih, lebih tepatnya. Ini kita undang bersama dua narasumber kita nih dari Forum Genre Kepulauan Riau. Mungkin boleh dikenalin dulu kali ya, dari abang yang baju merah, siapa nih bang namanya bang? Oke, halo semua teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Faiz, aku Duta Genre Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Wah, Bang Faiz Duta Genre Kepulauan Riau tahun 2022, keren. Selanjutnya nih ada abang yang kece nih. Ini nggak ada yang mungkin nggak kenal di Genre Capri. Bukan lagi. Siapa? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Raja Ilham Ramizan Faris. Aku adalah salah satu juga dari anggota Genre Kepulauan Riau. Aku sebagai sekretaris di Genre Kepulauan Riau. Dan aku itu adalah best advokasi Duta Genre Kepulauan Riau tahun 2022. Wah, ini udah senior semua nih. Okay. Dan tidak kalah lupa nih, mungkin kenalan juga kali ya. Boleh, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Reval Trimas, merupakan Duta Genre Kepulauan Riau tahun 2023. Tadi kalau misalnya sama-sama 2022, ini sama sepuh nih jadi ngobrolnya. Bukan lagi. Sama sepuh, ampun Pu. Oke. Mungkin kita langsung aja kali ya bahas ke pembahasan kita hari ini. Kita mau bahas tentang generasi berencana. Mungkin langsung aja kali ya, kalau dari Bang Faiz ini, kira-kira menurut Bang Faiz genre itu apa sih Bang? Oke, menurut aku genre itu program yang memang dibentuk oleh BKKBN. Okay. Nah, BKKBN itu apa? BKKBN itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, program itu dibentuk untuk seluruh para remaja di Indonesia. Nah, kita sendiri di Kepulauan Riau itu melaksanakan kegiatan-kegiatan program genre sebagai tempat untuk bisa menyalurkan kreativitas sebagai wadah bagi anak-anak remaja untuk bisa menghindari namanya teriak genre. Teriak genre. Apa tuh Bang teriak genre? Teriak genre itu yang pertama, ada pernikahan dini. Yang kedua, ada seks bebas atau pergaulan tidak sehat. Yang ketiga, ada nafzah. Jadi dengan adanya program genre ini, remaja-remaja di seluruh Indonesia maupun di Kepulauan Riau harus bisa menghindari dari tiga ini. Dari tiga hal itu, oke. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa menciptakan remaja-remaja di tahun 2045 nanti. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita, harus mempersiapkan remaja-remaja untuk mereka bisa melanjutkan kepemimpinan nanti di tahun 2045. Emang ada apa sih di tahun 2045 itu? Karena di tahun tersebut bisa dikategorikan Indonesia ini bisa dibilang Indonesia emas. Indonesia emas artinya ada bonus demografi yang banyak. Seluruh sektor yang ada di Indonesia sendiri itu banyak diisi sama usia-usia produktif. Nah, seperti kita ini kan usia-usia yang harus menempati posisi-posisi penting gitu. Jadi nggak usia-usia yang lansia lagi gitu. Nah, tapi sebelum kita bisa menempatin atau bisa dibilang sebagai Indonesia emas, kita harus mempersiapkan diri dulu. Nah, disinilah peran genre sebenarnya untuk mempersiapkan para remaja-remaja. Seperti itu poin pentingnya. Oke. Kalau tadi genre ini ada di BKKBN ya Bang, berarti pusatnya. Kemudian kalau kita nih caranya mungkin mau gabung genre, itu kira-kira gimana sih Bang? Mungkin teman-teman masih agak bingung cara gabung genre. Apakah genre ini sebuah organisasi, lembaga, atau bagaimana nih Bang? Ini mungkin aku cerita pengalaman aku. Boleh sekalian cerita. Aku
ketika masuk genre itu kita sebelumnya masuk ke di dalam sekolah-sekolah dulu nih. Nah, di dalam sekolah itu ada namanya PIK-R. Nah, jadi ketika aku masih SMA, aku gabung PIK-R di sekolah. Cuman nggak aktif gitu. Jadi cuman sebagai masuk aja lah di PIK-R gitu. Nah, aku juga masuk di PIK-R masyarakat. Nah, jadi PIK-R ini apa? PIK-R itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, itu semacam organisasi mirip-mirip kayak OSIS lah gitu. Nah, jadi dia ada di sekolah. Kemudian ada 2 tipenya, tipe yang dari pendidikan, ada tipe masyarakat, umum. Nah, aku tuh sempat masuk di pendidikan sama masuk di masyarakat gitu. Kemudian aku udah masuk di masyarakat, lalu berterjun lah gitu, ada pendaftaran namanya duta genre. Nah, awalnya kan karena masih belum yakin nih sama diri sendiri gitu kan, jadi coba-cobalah buat ikut seleksi nih pemilihan duta genre yang dibuat sama OPD dari Dinas Kota Batam. Bang Faiz dari Kota Batam, teman-teman. Kota Batam gitu. Jadi pas aku udah masuk nih ikut seleksi nih, awalnya nggak yakin juga buat lolos gitu. Karena kan ada beberapa tahapan untuk bisa jadi duta genre gitu kan. Ikut seleksi, ikut berkas, kemudian wawancara, kemudian juga ada nih kita dites program apa yang kita jalankan gitu. Nah, dan alhamdulillah juga aku juara gitu di Kota Batam, juara 1 gitu. Keren. Dan terus gimana tuh Bang? Ketika udah masuk sebagai duta genre dan juara 1 di Kota Batam, kita harus bisa menyalurkan kritik kita kayak program-program kita masuk ke sekolah, kita namanya itu Genre Go to School. Nah, itu kita kayak ngasih tahu nih ke mereka, bahwa genre ini seperti ini, tujuannya seperti ini gitu-gitu. Lalu masuk ke genre, ada nih seleksi lagi di tingkat provinsi. Berarti Aku juga pernah gitu. Benar. Nah, jadi ketika udah masuk provinsi ada seleksi lagi. Nah, tapi di tingkat provinsi kita lebih ketat lagi karena seluruh juga kabupaten kota kan. Gitu kayak kita seleksi itu juga kabupaten kota dari Pinang, Anambas, Lingga, Karimun, mana lagi tuh? Natuna, Anambas, Bintan, seleksi gitu. Seleksi kemarin di Batam gitu. Seleksi di Batam, kita bertemu sepasang gitu kan. Bertemu akhirnya seleksi lah. Kita seleksi, kemudian ada masa karantina juga. Kemudian masa karantina, alhamdulillah menang di tingkat provinsi. Berarti kemarin udah menang di tingkat kota, kemudian menang di tingkat provinsi. Habis itu gimana lagi tuh Bang? Dari tingkat kota ke provinsi, lagi tingkat nasional yang paling tinggi. Keren. Gitu. Jadi karena udah menang di tingkat provinsi, akhirnya naik ke tingkat nasional. Itu. Nah, di tingkat nasional kemarin pun itu di tahun 2022 di Semarang. Di Jogja. Di Jogja. Ketemu nih lebih luas lagi sama seluruh provinsi Indonesia. Nah, dari Bali, dari Jawa, dari Sumatera, ketemu semua gitu. Jadi ketemu sama beberapa teman-teman dari provinsi lain, kita diadu lagi, kita dites, kita seleksi, wawancara, tertulis, program dan lain-lain. Dan alhamdulillah belum rezeki pada saat itu. Nggak apa-apa. Belum rezeki, barulah kembali lagi dengan genre untuk mengambil genre seperti itu. Oke, keren banget. Berarti ini Bang Faiz di genre udah berapa tahun nih kurang lebih, dari tingkat kota atau mungkin dari SMA? Berapa tahun, dari tahun di genrenya ya 2021. Kalau di genre 2021. Berarti kalau join PIK-R pertama kali Bang di SMA ya? Iya, di SMA 2020. Keren. Mungkin tadi kita udah bahas panjang lebar ya teman-teman mengenai genre. Juga ada salah satu narasumber kita nih ternyata dari Forum Genre Kepri. Tadi ada Bang Ilham dari Kabupaten Karimun. Mungkin boleh dijelasin nggak Bang? Mungkin kesan-pesan atau selama di genre ini bagaimana? Join pertama kali di genre ini kapan sih Bang? Oke. Jadi aku mulai genre itu dari PIK-R. Dari PIK-R. Jadi benar-benar dari awal aku nggak tahu sama sekali. Kalau dibilang aku master, aku nggak master sama sekali. Aku masih newbie. Masih ada sepuh-sepuh yang lain tentunya. Newbie. Tapi nggak apa-apa, dari awal PIK-R aku juga awalnya nggak tahu kan. Kayak benar-benar ini PIK-R ini apa.
Pick Air ini konsepnya ngapain sih sama remaja, namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Dia ngapain aja, apa manfaatnya ke remaja. Untuk saat itu aku masih belum mendapatkan, karena aku pikir lagi Covid juga kan, 2020 2021 kan lagi Covid dan segala macam. Jadi lama kelamaan aku tuh makin dapat dengan kita bercerita ke orang lain yang kita konseling, kita tuh dapat POV atau pandangan yang lain salah satunya, tapi masih banyak lagi sih. Jadi di beberapa substansi di genre itu ataupun di Pick Air tuh memang memberikan dampak untuk kita, salah satunya mengenai pernikahan dini. Pernikahan dini kan kita nih banyak banget nih yang nggak mungkin ya kalau seandainya di Kepri atau mungkin di Indonesia tuh masih ada yang mikir kalau nikah duluan tuh bakal nanti ada rezekinya, banyak anak banyak rezeki dan lain-lain kan. Nah tapi sebenarnya pemikiran kayak gitu salah gitu. Selain kita nggak usah jauh-jauh deh bahas rezeki, kita bahas soal reproduksi kita dulu deh. Emang kita sudah cukup sudah cukup mumpuni kah untuk melakukan hal tersebut gitu? Mulai dari kesehatan, reproduksi dan lain sebagainya kan, belum lagi finansial, belum lagi mental. Nah jadi sebenarnya masuk PR itu dari awal tuh memang benar-benar nggak ada apa-apa, kayak kosong gitu. Tapi karena kita remaja tentunya, apalagi remaja PR, remaja genre yang menurut aku harus benar-benar belajar gitu, harus benar-benar tahu mengembangkan life skill. Salah satunya itu tadi ada kayak public speaking. Terus kita juga bagaimana cara mecahin masalah dalam waktu yang genting tapi harus cepat juga. Problem solving. Nah, problem solving ya, benar-benar, thank you. Critical thinking dan time management dan masih banyak lagi yang aku dapat dari sini. Dan menurut aku PR dan genre itu benar-benar self developmentnya bagus banget, terutama di bagian life skill. Kalau hard skill itu memang tambahan, tapi kalau seandainya memang kita bisa belajar, is okay. Nah, setelah dari situ kan ada nih kita lanjut ya ngomong soal tadi. Setelah dari Pick Air ini, aku belum ada apa-apa nih, belum ada motivasi mau ngapa-ngapain, cuman kayak datang sebagai konselor sebaya, dengerin teman curhat, udah. Nah, setelah aku tahu nih ada pemilihan duta genre di Kabupaten Karimun. Nah, itu tuh aku kayak pengen deh coba. Apa aja sih persyaratan atau requirement-nya? Cuman aku pikir ya udahlah, daftar aja dulu, pede aja dulu menang gitu. Menang nggak menang nanti aja. Yang penting pede aja dulu daftar, menang ya nggak apa-apa, nggak menang juga ya. Menang nggak apa-apa, nggak menang juga nggak apa-apa. Dah datang nih, serahin berkas apa segala macam, video kayak kemarin tuh saking bener-bener nggak taunya ngapalin apa segala macam. Memang belum ada basic sama sekali life skill, terutama public speaking. Kayak aku ngerasa OMG, bener-bener datang tek gitu. Tapi alhamdulillahnya aku dipercayakan untuk mewakili Karimun nih di tingkat provinsi. Tahun berapa itu Bang? Itu tahun 2021 yang mau menuju ke 2022. Jadi pemilihan itu kan di 2022. Jadi aku di tingkat provinsi ya. Kita seangkatan berarti ya. Oh iya, ini seangkatan. Satu angkatan ya. Iya. Parah kali, nggak kenal dia tadi. Seangkatan lantai 9 dulu kami. Lantai 9. Oh, ini Bang lantai 9. Oh, venue-nya. Oke. Hotel tuh satu ini kan. Jadi kayak benar-benar kalau ada apa-apa di lantai 9. Langsungan kalau seandainya ini udah disuruh ke atas cepat. Itu kayak liftnya rame. Makan bentar kan. Kalian di marah panitia atau enggak? Kenapa? Kalian tuh cepat sikit. Oh, ini kalau kesan ya. Dan spill dulu. Oke. Lanjut Bang, persiapan provinsi. Persiapan kan. Terus kita dapat di 7 days challenge. Pokoknya banyak challenge yang diikuti. Ada juga Zoom, wawancara dan segala macam, banyak banget. Sampai di provinsi, dan itu hari pertama aku nginjak di Batam. Nggak pertama kali juga sih, maksudnya hari pertama setelah sekian lama aku nginjak kaki ya kota Batam lagi sebagai finalis duta genre provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Nah itu tuh kayak ada persiapan bikin proker, terus juga ada persiapan kayak esai dan lain sebagainya. Itu kadang begadang gitu kan. Emang bener-bener effort kali lah waktu itu kan. Nah udah sampai di sana, itu mulai tuh presentasi proker. Itu aku dengan kayak gugup dan segala macam, mungkin belum menguasai ya, masih agak-agak terombang-ambing kapal lah istilahnya. Nah masih gugup dikit. Terus makin lama kayak aku tahu nih triknya buat gimana nih supaya aku lebih confident lagi.
Tapi so far dari mereka yang teman-teman finalis yang lain tuh mereka tuh benar-benar kayak sehumble itu. Kayak aku datang duduk langsung kayak halo siapa namanya gitu. Jadi anak-anak genre itu nggak tahu malu kayak. Termasuk apa salah satu Abang Faris juga nih. Sepuh nih. Kan satu angkatan nih gitu waktu itu. Sepuh. Dulu belum kenal bapak itu. Masih. Oh tahu nama Ilham. Itu yang anak Karimun itu. Belum akrab kali lah. Oke. Nah, pas itu kan mulailah tuh kami dekat apa segala macam kan semua finalis tuh bahkan ini tolong nih aku kurang ini bantuin atau kan selempang tuh biasa pokoknya anak-anak genre duta terutama tuh selempang tuh udah jadi ini kali tolong dipenitiin tolong dipentulin gitu kan. Nah dari situ makin malam puncak tuh kayak ya udahlah ngalir aja gitu apapun yang terjadi ngalir aja. Waktu itu aku dinobatkan sebagai best advokasi dan alhamdulillah juga sekarang aku masih berada di genre Capri. Wow, keren. Aku ngerasa ikut duta tuh bukan sekedar lomba udah selesai. Betul. Bener kan? Bener. Nah kalau menurut aku sendiri kayak semakin kita ikut ke genre ke forum ini kita tuh ngerasa kayak benar-benar dapat relasi dapat ilmu. Aku bukan orang baru. Aku bukan hiperbola ya tapi memang benar-benar se-efektif itu teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ngira kayak ikut duta selesai itu tuh kayak basic aja gitu. Kita nggak ada pengabdian kepada remaja. Kita tuh ngajar ke remaja tuh seru loh. Kita tuh bisa berkonseling ke mereka, kita bisa nanya ke mereka tanpa harus kayak kaku dan segala macam. Ada juga workshop tentang kita. Kan di situ kan kita bisa explore diri kita nih. Beberapa teman-teman mungkin nggak tahu ya kayak workshop tentang kita tuh apa gitu kan. Jadi tentang aku, kamu dan kita semua. Jadi kalau teman-teman ada join di Pick Air, teman-teman harus ikut tentang kita. Nah, itu tuh sedikit soal genre karena kalau teman-teman ngulik genre lebih jauh tuh kayak benar-benar luas banget ya. Luas banget. Gitu aja sih Pak kalau dari aku sendiri. Oke. Ini mungkin tadi kita udah capek nih agak panjang lebar nih kita mungkin boleh sambil minum dulu. Boleh. Langsung. Mungkin sambil kita nuang nih Pak boleh lah cerita dikit Pak. Sponsor bukan ya? Belum ada sponsor kita Bang. Ada sponsor. Mungkin kita bisa bilang nggak? Boleh banget nanti mungkin teman-teman ada yang mau sponsor boleh banget langsung hubungin kami melalui DM Instagram @genre_capri. Jangan lupa di follow di DM. Bang, saya mau ngirim brand nih. Boleh nanti kita pajang di sini. Kita promosiin bareng-bareng. So ini perdana jadi ya. Iya.